Tinggal di mana ibu bapak? Tinggal di Cilangkap, Pak. Cilangkap. Sehari-harinya apa kegiatannya? Kalau saya kan punya travel agent sama main properti Punya sih. sendiri atau join sama orang? Enggak, punya sendiri. Punya. Namanya apa travelnya? Kita Tour Internasional. Hah? Kita Tour Internasional. Kita Tour. Oh iya. Sama saya bikin properti. Itu di belakang siapa? Kakak ipar saya. Oh iya. Duduk sini. Ini suaminya. Hah? Malu deh. Suaminya mana? Ini. Oh iya, sini duduk sini. Sini. Sini duduk sini. Hei, duduk situ. Jadi ibu punya travel. Jadi travelnya tuh perjalanan kemana? Konvensional sih, dalam negeri sama luar negeri. Tadinya saya banyaknya ngurusnya dalam negeri. Contohnya kemana? Bali. Saya sebelumnya ini di Bali. Kayak kejuaraan dunia, saya ngurus sendiri apa semua dari Kejuaraan dunia lomba apa? wusu waktu itu. Oh, Terus sama banyakan orang-orang dari mana? Pemerintahan. Dari dinas DKI yang meeting, Telkom. meetingnya di Bali. Di Bali, perusahaan minyak yang mau main golf. Kantornya di Jakarta. Dulu saya kantornya di Bali. Enggak. Sekarang Tamunya tuh yang pada meeting tuh tamunya dari tamu Jakarta, meetingnya di Bali. Iya, Jakarta, Eropa, Amerika, kayak gitu. Waktu itu ada suami saya meninggal. Meninggal tahun? 3 tahun lalu, Pak. Waktu Suami saya lahiran tahun berapa? 70. 70. Makanya saya ngelihat bapak, saya ingat suami saya. Ah! Enggak, percis duduknya begitu. Aneh, pokoknya aneh saya tuh. Banyak lahir tahun berapa? Saya tahun 79. 79. Beda 9 tahun sama suami. Ketemu di mana? Ketemu di dunia maya. Gimana ceritanya coba? Tahu ya Pak. Zaman dulu internetan kan belum ini ya. Jadi pakai bukan apa? Skype ya. Skype ya, yang itu aja. Terus ketemu sekali, saya yang nyamperin dia ke Kuala Lumpur. Wow. Soalnya dia ini ya, pandai berbohong. Pandai berbohong. Saya dong. Saya. Kelahiran Kalau saya pandai dibohongin. Iya. Saya pandai dibohongin. Jadi saya dibohongin dulu sama dia. Gimana bohonginnya? Iya, namanya Jamal Nasir. Walhal Nurdin Ramli. Jadi saya taunya udah 2 tahun, udah 2 bulan. Akhirnya saya putus, nggak taunya dia duda. Saya pantang sama duda atau suami orang. Itu saya nggak mau. Akhirnya dia bilang dia duda, nggak punya anak, sama yang dulu mandul. Kawinlah sama saya. Dapat anak? Dapat anak. Berapa? Harusnya 5 tapi meninggal semua, yang hidup 1 aja. Gitu. 5 tuh lahir normal semua. Ada yang di dalam perut 4 bulan keluar, keguguran 2 kali, 2 bulan 2 bulan. Yang terakhir hidup 15 hari. Yang terakhir banget hidup sampai sekarang baru 8 tahun. Baru 8 tahun. Laki perempuan? Laki. Iya. Udah habis dia dari nol Pak, nggak taunya pengangguran, nggak punya kerja. Saya pergilah ke Kuala Lumpur. Ngikut dia, belangsak lah hidup saya. Kayak gimana tuh kalau belangsak? Waduh, dibawa ke sana kemari, orang nggak punya kerjaan. Tapi kata suami saya, udahlah tugas lu pokoknya berdoa aja. Tugas lu berdoa aja. Doain gua. Doain gua. Jadi Berarti alhamdulillah. bener dong ilmu RDI ya. Istri di rumah aja. Iya betul. Biar suaminya yang pulang bawa uang. Betul. Saya waktu di Bali. Tapi kan selalu orang pada ya kan namanya istri ya harus ya. Iya begitu Jadi, kan. suami bilang begitu, kamu berdoa aja. Soalnya waktu saya di Bali dulu 10 tahun saya kuliah di Bali, tinggal di Bali, kerja di Bali, diambil sama dia. Kata dia, udah nggak apa-apa lah hidup lo, nggak seglamor dulu. Tapi saya dipanggilin guru ngaji, dimasukin Islam, pokoknya semua secara Islam. Belajar ngaji, belajar sholat, yang tadinya nggak sholat, saya sholat. Sampai saya kecintaan dengan sholat. Sampai saya senang dengan tahajud. Kata suami saya gini, suami saya tuh malas sholat. Sholatnya bolong-bolong lah ya. Sampai saya berdoa sama Allah, kasih rewardnya, tahajud saya ke suami saya. Walhal suami saya nggak ada sekolahnya.
tapi bisa terbaik lah di perusahaannya. Dia kerja di penerbangan. Pas hamil anak yang terakhir, suami saya dapat kerja, saya nggak boleh kerja. Waktu itu saya masih ngurusin travel, warawiri ngurusin travel, bikin coklat, semua berhasil. Pokoknya semenjak saya kawin sama dia tuh nggak pernah grafik saya begini atau begini, nggak pernah. Pasti begini. Sampai pada puncaknya, itu duit banyak banget Pak dikasih. Ada orang mungkin nggak suka ya, dalam waktu 3 bulan dibilang sakit kanker stadium tinggi. Suami? Saya lihat perutnya sampai keluar semua, benjolan tuh ya. Meninggal suami Jadi saya. meninggal tahun 2002. 2022. 2022. Oh iya. Jadi ini mbaknya saudara kandung sama ini atau sama ini? Ini. Sama ini. Oh iya. Tahu RDI dari mana mbaknya? Dari Facebook. Facebook. Saya sempat ketipu juga tuh, udah transfer. Nggak tahu. Oh di Facebook. Kurang aja. Kabur Emang di orangnya. Facebook isinya penipu semua. Aduh. Penipu semua. Oh jadi dari Facebook. Dari Facebook. Ah. Udah tuh saya kesepian ya. Tidur berdua anak saya aja sampai sekarang ini. Saya kawin lagi, punya suami dari yang suami saya meninggal ini. Meninggal 2022. Iya. Kawin lagi tahun 2022 tapi Desember. Oh, iya. Karena suami saya meninggal Maret ya, Februari Maret. Udah Desember nikah, ketemu baru 2 kali aja sama dia. Orang Pakistan. Kerja di Dubai. ketemunya di mana? Sama, begitu juga. Saya itu bukan orang yang suka kelayapan, gampang jatuh cinta, itu bukan saya. Jadi yang kelayapan sinyalnya. Sinyalnya. Aslinya dia nggak kelayapan di Iya, rumah, dia- tapi sinyalnya kelayapan. Halo, saya sendiri beserta anak saya tercinta. Ada yang mau dengan saya? Halo. Aduh. Oh, terus akhirnya dapat lo orang Pakistan. Iya, Tinggal di Dubai. tinggal di Dubai. Menikah Di mana nikahnya? di Jakarta. Oh, di Jakarta. Dia datang ke sini. Iya. Saya pokoknya setiap ketemu langsung dinikahin. Sama Iya. suami saya juga gitu yang dulu. Awalnya baik Pak Haji. Si Pakistan ini. Kesininya ngomongnya kasar. Waduh. Berarti tanpa pacaran sih ya, karena pacarannya dengan sinyal ya. Iya. Iya. Jadi tahu banyak juga yang udah habis ya. Maksudnya secara finansial, secara batin. Jadi nggak diboyong ke Dubai. Saya nggak mau Pak Haji. Oh, Soalnya jadi saya maunya di ada sini? rumah di Kuala Lumpur juga, di sini ada rumah juga. Bingung nanti kalau saya pulang ke. Dia maunya saya begitu. Ikut dia, yang nggak mau, dia kan anak muda. Oh, Maksudnya anak muda. Lebih muda dari saya. Umurnya dia jauh selisih berapa? Mbaknya tahun 79, dia lahiran? Dia, 93 ya. Wow, berandang! Alias kedong-dong. Kedong-dong. Iya, saya nggak suka yang tua-tua soalnya. Hah? Nggak suka yang tua-tua. Nggak suka yang tua-tua. Kita diabaikan, lo abaikan. Iya. 93, ya Allah muda banget. Tapi muka kelihatan sama. Muka sama. Nggak kelihatan tua. Dia malah lebih tua dia kali. Iya. Udah. Nah, bertahan berapa lama pernikahannya? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Apa yang bikin kok awet sampai sekarang si berondong ini? Saya sabar. Saya selalu bilang sama Allah kalau saya sebenarnya udah nggak kuat. Saya udah berapa kali bilang saya mau cerai. Tapi dia nggak mau ucap talak. Malah saya sampai mati juga nggak bakalan gue talak loh. Terus ya gue nggak bisa ke Jakarta karena gue kerja. Dari yang ngasih duit tadinya berapa ya? Pernah 10 juta, 8 juta, 9 juta. Sebulan? Sebulan. Terus turun, nggak ngasih. Tapi dicerain nggak mau. Terus gimana Pak Haji? Saya harus gimana? Saya beli ruko ya, dari yang peninggalan suami itu ada, saya bikin ruko. Saya bikin travel agent ini. Ya Allah Pak Haji, saya tuh apa yang saya pegang, alhamdulillah tuh selalu jadi uang. Selama saya kawin sama dia, itu yang orang mau pesan tiket kah, perjalanan tur, istilahnya makan tuh udah sampai di sini, keluar lagi. Yeah. Terus nggak jadi. Ada lagi sisa, saya beli ini Pak Haji,
apa rumah yang udah jelek-jelek tuh disentul, Ya. ditambah Sentul di mana? Geria Alam Sentul ya. Oh, Alam, Geria, di iya, belakang tuh ada. Nah, saya beli 2 unit. Itu juga udah banyak orang datang. Tapi nggak laku-laku. Iya, 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 iya. Saya bilang sama Allah, apa masalahnya? Sampai terakhir dihabisin. Kemarin saya di apa? Kena phishing, kena scan handphonenya. Jadi rekeningnya dia semua dikuras. Sama? Habis. Sama penipu di handphone. Jadi dia di apa namanya? Dapat telepon dari kecamatan untuk memperbarui KTP digital. Kan sekarang KTP-nya udah digital kan ada. Nah, dia dipandu terus sampai tuh handphone itu diminta sharing. Jadi dia tahu isi semua handphone itu. Sampai terakhir saya datang udah saya colek. Itu apa namanya aplikasi M-Banking jangan dipindahin. Bilang itu nggak bisa, kalau dipindahin harus lapor bank. Dia tanpa pengetahuan saya dia pindahin tuh kartu sama aplikasinya. Habislah semua udah. Isi rekeningnya? Semua. Jadi anehnya Pak Haji, aneh banget ini. 3 bank. Ada 1 bank isinya cuma 10 juta. Yang itu nggak bisa keambil. Akhirnya Cuma habis jatah preman, RDAY. demi Allah tanya sama dia. Saya bilang, udahlah saya udah lemes kayaknya ini semua karena semuanya ada di handphone saya. Udahlah. Saya ngurus ke bank kan, saya tanya. Pas mau masuk Bank Mandiri, entar dulu ya Pak ya, saya mau cek dulu ke ATM. Kok masih ada yang ini? Ini doang Mas, yang lainnya disisain tinggal 10.000, 100.000. Karena diambil kan 100 juta, 34 juta, dan 900, 700. Yang ini doang 10 juta nggak bisa keambil. Itu jatahnya preman RDAY itu mah, preman RDAY. Memang kita kemarin mau ngurus ke polisi sampai mau ke Polda, sebenarnya mau urus itu. Cuman kan kebetulan saya jemput anak saya pesantren di Sukabumi. Saya bilang ya udahlah, kata dia mampir aja dah ke Pak Haji. Emang bukan bilang gitu. Makanya nggak jadi ngurus. Harusnya hari ini kita ngurus. itu dokumennya udah saya kumpulin semua. Kita harus ke Polda pokoknya hari ini. Hari ini harus ke Polda. Mau malam kayak apapun. Tapi pas sampai masuk sini kita nyari. Kok hatiku kayaknya nggak sempit ya. Udahlah pokoknya habisin aja. Sampai saya bilang udah bodoh habisin aja. Iya. Saya udah pasrah, saya nggak mau ini. Sampai subuh tadi saya sholat tobat, sholat tahajud. Kok tiba-tiba saya nangis gitu. Salah saya di mana? Walhal saya selalu mikirin suami saya karena susah. Saya mau mikirin ibu bapaknya biar naik haji atau umroh. Karena saya udah nggak punya orang tua. Kakak saya semua lelaki, jauh semua sama saya. Jadi saya bikin perusahaan biar dia bisa datang. Tapi selalu nyakitin saya, tiap hari bikin nangis saya. Jadi saya rasa apa Pak Haji? Jadi gini Mbak, semua ini udah atas izin Allah. Mau itu bagus, mau itu bagus, mau itu bagus, itu udah izin Allah. Jadi kalau kita ngomongnya bagus ya, kalau kita kan kadang ngomongnya mau itu bagus, mau itu jelek, nah gitu. Jadi semua tuh udah izin Allah. Kenapa kok Allah kejam sih? Nggak kejam kata Allah. Justru dari situ nanti kamu akan kembali lagi kepadaku. Makanya kata Allah, kalau kamu ada kesulitan, kesusahan atau apalah, kembalilah kepadaku, mohon ampun. Nah gitu. Jadi kita datang ke Allah mohon ampun. Nanti di recovery sama Allah, diganti. Total kita ketipu misalkan berapa? Sebelum ini waktu saya awal kawin sama dia, saya kan bikin money changer sama kawan di Kuala Lumpur. Itu hampir 1 M uang saya di ini sama dia sebelum ini. Terus suami saya bikin usaha hampir 400 juta, itu juga hilang semua. Jadi banyak Pak Haji. Cuman saya udahlah, saya orangnya gitu, udahlah, insya Allah ada gantinya. Pokoknya kalau ilmunya RDAY itu ilmu bodoh amat. Ya tapi saya sedih, soalnya suami saya kerja sampai mati-matian yang dulu ya, sampai mati Pak Haji, kerja sampai mati. Dia ini semua punya dia. Terakhir yang bagusnya dia nih, dia ahli sedekah. Sampai mau meninggal tuh ditutup dengan sedekah. Itu di depan mata saya. Dia cuman bilang, terusin ya usaha gua. Maksudnya suruh sedekah. Pas sama dia ini, saya sampai nggak bisa sedekah Pak Haji. Saya pas kemarin kehilangan, mungkin saya kurang sedekah.
Tapi mau sedekah, saya ngasih orang sakit, ngasih 500.000, dibalikin uang saya Pak Haji. Sampai saya nangis, ya Allah segini murkanya Engkau sama aku ya Allah. Karena saya mikirin itu laki terus kali ya. Saya pengen mikirin dia seneng, dia bahagia, keluarganya bahagia. Sampai saya bilang udahlah saya mau lupain dia, tapi saya udah bilang cerai, saya matiin semua telepon, saya kepikiran dia terus. Gak bisa saya, gimana caranya saya ngilangin dia, kepikiran sampai saya kayak orang gila gitu. Dulu mah saya Pak Haji kalau ada cowok begitu ganti. Tukar tambah. Sekarang kenapa lemah banget saya? Jadi gini Mbak, semua orang punya pegangan masing-masing. Dia juga mungkin punya pegangan, tapi kita nggak boleh tahu karena dia punya rahasianya. Nah, supaya kita nggak ketipu dengan pegangan itu, kita punya caranya supaya kita netral badan kita. Kita minum air cebokan atau kita remes alat kelamin kita, taruh di teko, nanti kita minum. Kalau memang dia naklukin kita dengan cara halus, nanti keluarnya juga dengan cara halus. Itu ilmu RDAY, kearifan lokal, ilmunya nenek kita zaman dulu, supaya kita nggak kena. Dulu namanya ahli nujum. Jadi zaman dulu tuh ada orang suka ngirim, kirim santet. Nah, dengan cara itu cebok alat kelamin kita atau kita remes alat kelamin kita, kobok di teko, nanti diminum. Ajarin. Jadi air bersih ya? Ya, air bersih. Ajarin. Itu berapa lama Pak Haji? 9 hari. 9 hari. Nggak boleh putus. Nggak boleh putus. Saya kan puasa Senin Kamis Pak Haji. Nggak apa-apa, besok diulangin lagi. Jadi kalau puasa Senin Kamis pas buka atau Buka pas sama sahur sahur. ya? Iya. Jadi nggak putus kan? Nggak putus. Ajarin. Iya, jadi kadang ada yang pernah kita nyari atau orang ngirim atau dia datang sendiri, kita nggak tahu ada yang di badan kita, sehingga dia mengganggu, menggerogoti usaha kita gampang energinya energi negatif yang ada di badan kita, sehingga adanya sial, rugi, ketipu, salah investasi. Gitu. Penyebabnya salah satunya seperti itu. Nah, nanti caranya Ibu siapkan teko, kasih air galon, air yang siap minum, boleh penuh, boleh seberapa. Bangun tidur, yang dimaksud Pak Haji air cebokan itu bukan kita pipis dulu atau pup dulu baru dicebok ditadain, bukan. Jadi justru air ini kita sebelum pipis bangun tidur, kan masih seger ya, masih habis dipop selama semalam selama tidur, itu kan ada sari-sarinya itu. Itu kita colek pakai tangan kiri. Kalau Ibu pakai tangan kanan ceboknya, berarti pakainya tangan kanan. Tapi kalau ceboknya pakai tangan kiri, maka nyoleknya juga pakai tangan kiri. Nempel. Ini nggak, contohnya nggak nempel ya. Jadi contohnya nggak nempel, tapi prakteknya harus nempel. Nempel, digosok-gosok sambil ucap seperti itu. Salah satu contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek yang ada di dalam tubuh saya, baik yang saya cari sendiri maupun yang datang sendiri atau atas kiriman orang lain, semua keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Hasil gosokan ini terasa anget, panas, digenggam, dicucikan di air ini. Nah, cucikan. Cuci gitu ya? Iya, ini kan. Nah, 9 kali ucap seperti itu, masukkan. 2, ucap lagi, kayak yang tadi, full. Jadi disebut tadi, ini kan hanya saya, disebut lebih mantap lagi, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang ada di dalam badan saya,
namanya dan saya namanya Namanya Eli nama Rahmawati, Ermati binti Zainal Abidin. Zainal Abidin keluar ya, keluar yang terpenting yang terakhir tadi itu keluarnya atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Jadi kita tidak ada permusuhan baik dengan yang ngirim dengan yang dikirim yang nempel kita. Jadi dia merasa terganggu sendirinya aja dengan ucapan kita ini, dengan minum ini dia kan ada di dalam. Dengan kita minum mengalir ke dalam darah kita, setan kan ada di dalam darah mengalir mempengaruhi pikiran kita sehingga dia akan keluar sendiri. Bukan dipaksa sehingga dia tidak akan memusuhi kita. Baik yang dulu dia ngirim pun tidak akan memusuhi. Sehingga netral. Ini lakukan seperti ini. Tadi itu bangun tidur bikin ini diminum, bikin teh, bikin kopi, untuk masak sayuran, dimasak boleh, untuk nanak nasi, Anak bisa. kita makan nggak apa-apa. Makan nggak apa-apa. Kan akan netral juga kan. Lakukan ini selama 9 hari. 9 gosokan, 9 hari. 9 gosokan, 9 hari. Kalau 9 hari pertama sudah terasa gatal di badan saya, biasanya dimulai dari kelap maluan dulu dan sekitarnya, jangan berhenti, terus diminum, dibikin lagi sampai hilang gatalnya. Walaupun jadi tidak usah 9 hari lanjut lagi. Ini sudah 9 hari terasa gatal, misalkan 7 hari sudah gatal, lanjutkan terus, tambah gatal terus, minum terus sampai hilang rasa gatalnya. Kalau dia hilang rasa gatalnya berarti sudah netral. Nanti uang negatif, aura negatifnya akan datang lagi. Nah, kalau aura negatifnya datang lagi, nanti akan datang yang baik-baik lagi. Itu yang datang bukan penipu lagi, orang yang baik-baik. Kalau 9 hari yang pertama belum terasa gatal, ulangi lagi sampai 9 hari yang kedua sampai terasa gatal. Kalau sudah terasa gatal, lanjutkan lagi sampai hilang rasa gatalnya. Kadang kalau mendalam banget, mendarah daging itu agak susah, perlu butuh waktu. Itu kalau dia kuat, senang sekali di badan ibu, dia nggak mau, nah, gitu. Tapi lama-lama juga akan keluar, gitu. Bisa ibu ucapannya ada itu ya? Iya. Ya, nanti ya. Terus apa lagi? Ya saya minta tolong biar saya bisa kerja lagi Pak. Bisa, jadi nanti ibu praktekin dulu itu. Nanti kalau ibu udah punya uang, pelan-pelan ibu bersihin total, namanya sedekah senilai makanan favoritnya ibu. Ibu apa makanan favorit yang ibu sukai? Spaghetti. Berapa harga spaghetti? 40.000, minumnya 5.000, 45.000 kali 500 anak yatim kali 12. Udah tuh pagar goibnya. Jadi Wah, yang jahatin ibu ditulis mati ya, pasti. Saya mau tulis Pak. Insya Allah. Sama saya Pagar pengen- goibnya saya senilai pengen makanan favoritnya rumah ibu. saya juga laku Pak. Biar Bisa. Makanan favoritnya ibu senilai makanan favoritnya ibu kali 500 anak yatim kali 12. Favorit. Ya favoritnya apa? Misalkan spaghetti. Terus senilai makanan favorit. Sama berapa tadi? minumnya misalkan Terus 5.000. Berarti 45.000 kali 500 anak yatim kali 12. Kali Sedekahin. 500 anak yatim ya. Kali 12. Nanti yang jahatin ibu pasti mati. Ini berapa lama Pak? Bebas. Oh. Ibu punya uang sedekahin. Pagar goibnya itu. Kalau nggak di pagar goib, ibu sampai kapanpun ya dikerjain. Misalkan ibu kawin lagi sama suami yang ketiga, ya begitu lagi. Kawin sama suami yang keempat, ya begitu lagi. Terus sama yang sekarang jadi dipertahanin atau gimana tuh Pak? Dipertahanin. Caranya yaitu tadi ibu keluarin dulu. Nanti kalau udah keluarin, ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya minumin ke dia. Kapan ketemunya? Kalau dia pulang lah. Ya kalau dia pulang, taklukin. Jadi kalau dia pulang, minumin. Nanti dia takluk. Nurut. Ibu suruh apa aja dia nurut. Jangan, kan Suruh. saya dosa.
Ya istilah suruh apa aja mau, suruh kerja, suruh bikin pabrik, suruh apa aja dia mau. Bukannya suruh apa, maksudnya saking kayak kebo dicucuk gitu. Jadi Bu, Ya paling cuman itu aja Pak, saya cuman pengen Masalahnya yang bikin sedihnya dia itu suaminya ini sekarang untuk silaturahmi sama saudara malah diputus, malah dilarang gitu. kan nanti belum dikasih minum air cebokan alat kelamin ibu. Ibu cebok dulu alat kelamin ibu, nanti minumin ke dia. Makanin nasi dia. Bikin makanan buat dia. Pokoknya bikin cebokannya kayak tadi lah ya. Ya sama. Buat makan dia. Nanti dia takluk. Nanti dia lebih ramah daripada ibu ke keluarga ibu. Ya insya Allah. Terus apa lagi? Ya itu aja, cuman travel agent, jualan rumah saya laku, bisa muter terus. Kalau boleh saya punya penghasilan tiap bulan 1 M biar Bisa lah, kalau bisa maunya saya 10 M. Kebanyakan. Buat apa 1 M? Saya nggak pernah ngajarin 1 M. Di sini nggak pernah, minimal 10 M. Tamu RDAY harus penghasilannya 10 miliar. Kalau 10 miliar kan katanya bangunnya jam 12 malam, Mbak Joko. Kalau saya kerja kayaknya nggak sanggup, suka sakit kepala pagi. Nggak usah kerja, di sini kan tamu RDAY saya nggak boleh kerja. Terus? Kita udah usia 50 tahun. Duduk manis. Abdurrahman bin Auf, coba cerita sahabat Nabi. Apa yang dilakukan sama Abdurrahman bin Auf? Iya, jadi Guru kita, kalau mentor kita Abdurrahman bin Auf. sahabat Nabi yang sukses dunia akhirat, kaya raya, mulia hidupnya, dermawan, itu ada Abdurrahman bin Auf. Jadi dia saudagar yang kaya raya, sukses, tangannya dijuluki manusia bertangan emas. Karena apa? Seperti Ibu sampaikan tadi, dulu apapun yang dipegang jadi uang, apapun yang dipegang menghasilkan. Barang yang rongsokan bisa bernilai tinggi. Ini Abdurrahman bin Auf. Dia dermawan, sedekahnya luar biasa, tapi ibadah di waktu malam harinya, baca Qur'annya semalamnya khatam 30 juz. Nah Pak Haji di RDAY ngajari tamu-tamunya, ngajari kita semua bangun malam jam 00, senyum, mandi, sholat tahajud, baca Quran. Wajib. Ini ilmu dasarnya, ini dasarnya itu di situ. Karena apa? Hajat kita ekstrim, maka kita harus juga ekstrim ibadahnya supaya Allah takjub pada kita. Kalau kita hajatnya ekstrim, sementara apa yang kita lakukan suka-suka kita, maka ya tidak akan nggak imbang Ya, gitu betul, ya, nggak betul. akan imbang. Jadi kalau Saya yakin itu orang. ya. Contoh lah Bu, saya ngajarin ke tamu-tamu saya, istri saya tuh pasti nonton saya. Jadi dia meraktekin, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, dia baca Quran 12 juz. Enggak, khatam tiap malam dia. Bayar haji pakai maktur, bayar Februari, berangkat nih tahun ini, kemarin sama anak saya berdua. Pisahnya Puroda, kata orang bilang pisah Puroda nggak terbit, sama bilang tuh bini gue terbit. Terbit pakai maktur. Maktur 1 M. Yang lain kan cuma 600 juta. Bini gue 1 M. Berdua sama anak gue 2 M. Manjur. Kok herannya ada aja duitnya? Ada aja duitnya. Ada aja visanya. Ada aja pesawatnya. Pakai bisnis. Nggak pakai ekonomi. Naiknya di bisnis. Nah maunya saya, ibu juga harus begitu. Saya udah coba Pak Haji sekali ya. Pernah nyoba sekali 2 kali. Pas baca sampai saya hilang ingatan. Nggak sadar gitu, hilang lagi. Kalau di RDA nggak bisa coba, maksa. Kita nggak pernah, harus maksa Bu. Harus maksa. Harus maksa. Saya juga Sampai bilang sama anak ketiduran saya. ya. Iya. Pokoknya anak papa, 3-tiganya harus jadi dokter semua. 3-tiganya dokter anak gue, yang pertama dokter, kedua dokter, ketiga dokter. Maksa. Maksa. Nggak ada coba-coba. Harus. Karena kalau nggak maksa nggak bisa bos. Nggak bisa, harus paksa. Yakin, harus. Makanya kata bini gue, Pak, visa Puroda nggak ada yang pada keluar. Khusus buat lo keluar. Alhamdulillah keluar dari maktur. Semua rombongan maktur nggak ada yang nggak berangkat, semuanya berangkat. Visa maktur. Wow, luar biasa. Maktur. Iya, kemarin dia juga dapat info, dia kan main travel umroh juga masalahnya, umroh haji. Nggak keluar. Keluar, Maktur bos. Kalau maktur nggak bisa dibohongin bos. Tapi 1 M.
Tapi nggak apa-apa, duit bisa dicari bos. Benar. Dan naiknya bisnis bos, nggak ekonomi. Masa roda ekonomi, Iya. bisnis lah. Saya dulu suami saya masih hidup, kemana-mana saya naiknya bisnis Pak. Ya iya. Sekarang ya Allah, udah ekonomi yang nggak dapat makan aja, sedih banget. Kan harus anak saya kan masih 2 warga negara, jadi saya bolak-balik ke Kuala Lumpur. Paksain bu baca Quran. Yang bisa nolong ibu cuma baca Quran. Lebih dari itu nggak ada. Jadi nanti kalau memang Allah berkehendak ibu sempurna, langgeng sama si Pakistan. Tapi kalau memang nggak sempurna, Allah gantiin sama yang lebih baik lagi. Begitu. Oh, ada caranya ya. Iya. Jadi nggak perlu saya maksa sampai harus berantem, harus Nggak usah buat apa. Kita udah pakai ilmu Allah bu. Umur kita udah jelita. Jelang 50 tahun. Iya betul. Kalau kita dia lolita. Lolos 50 tahun. Alhamdulillah. Itu aja Pak, ini buat saya. Boleh. Paksain baca Quran. Nanti ibu bisa ajarin nyentongin duit setiap bulan cair 10 miliar. Ajarin. Mana centong ajarin. Nih ibu ajarin. Banyak 10 miliar Pak. Sebulan bu 10 M. Amin. Nanti kasih aja saudara lo tuh. Gak usah gede-gede 100 juta aja. Laki-laki kalau duitnya banyak bertingkah. Ini untuk centong. Ini dikasih uang bibit Pak Haji nih Bu. Ilmu memang. Ya, jadi Maaf Pak, gini apa kita nggak musyrik jatuhnya gitu? Enggak lah ini kan permainan kayak manggil ayam. Ker 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 ker. Bukan nanti kita kan kadangnya kalau Gak boleh berharap. Kalau berharap lo musyrik. Lo jangan berharap. Manggil ayam. Berharap dari ini. jadi jangan jadikan ini itu ya. Enggak boleh. Manggil ayam memang musyrik. Ker ker ker. Tuh datang ayam. Oh jadi Kasih jagung. Makan tangkep ayamnya. Itu juga kayak manggil. Jangan berharap. Wah, silahkan tetap kepada Allah semata. Kawang ini ibaratnya kita mau apa ya, mancing sama Ikan. kita, burung dara. Burung dara. Nah, punya teman yang ada di seberang kampung sana, kita bawa burung dara kita yang Nah, sudah cewek sudah apa namanya, Betina. ya, betina yang Giring. kita Giring. dibandang. Di Bandung. Nah, ya bener ya. Benar. Nah, kita datang karena Lepas. punyanya teman di sawah. Dikelepekin. Nah, ini terbang ke rumah kita. Yang sono Bandangan. bandangan. Dari bandangan udah. Masih ikut. Tahu-tahu di rumah kita banyak burung dara. iya tuh zaman kita masih kecil Masih ya. kecil. Iya. Bandangan. Ngelepekin. Makanya kita tuh ngelepekin dapat suami 2. Jadi kita ini kan ada ilmu sugesti, afirmasi. Iya. Nah, afirmasi ini termasuk salah satu bentuk afirmasi dalam rangka juga ada visualisasinya. Jadi kita tidak sekedar bayangkan, ini afirmasi yang visual. Jadi kita ngundang uang, lewatnya mana? Ya nggak tahu, bukan dengan ini, Allah aja nah. Keyakinan gitu. Maka kita arahkan kan tetap dengan bersandar kepada Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tadi nyentongnya ke ini dalam. filosofi juga. Filosofi kenapa harus ke dalam? Karena kalau ke dalam biar datang ke tempat kita, dekat dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke Allah, kita sambungkan hajat kita dengan anak yatim. Kenapa? Karena tiap hari dia mengaminkan doa-doa kita sudah bersedekah ke anak yatim, nyambung, didoakan terus. Kalau istilah Pak Haji itu, doa kita itu pesawat, harus ada roketnya yang dorong. Kalau nggak ada yang dorong ya uget-uget doang. Nah, didorong, cepat. Itu hubungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Di sini nggak ada, Subhanahu wa maaf. Ta'ala. Di sini nggak ada. Ada ilmu centong tapi nah, Alhamdulillah 9 kali. ya alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Nanti dikembangkan sendiri Bahasanya boleh. boleh ini Variasi. variasi aja. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim, karomahnya doa dan aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek
pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, hajat saya memanggil uang wasilah, ini wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Kita visualisasinya seperti itu. Kita hanya manggil saja, panggil. Kita kasih nama, ini misalkan si Ganteng atau apalah namanya, Ganteng, Ganteng, Ganteng datang ke rumah saya. Ganteng, nggak boleh nama orang, Boleh misalnya nama orang. Hans, Edward, nggak Boleh, Boleh. Edward, ini kasih nama ini. Boleh. James, Iya. nah, Datang, gitu. Hasan, Aduh, aduh, Kentung. Hasan namanya, iya. aduh. Aduh, namanya Hasan, nah, itu ya. Hasan, datang ya, datang ke rumah saya, datang, masuk ke almari saya, masuk ke brankas saya, masuk ke rekening saya, ganti yang kemarin sudah pergi, gitu kan? Masuk ke rekening saya, undang, ajak, datang ke sini kawan-kawanmu dari mana saja yang sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke tempat saya sini kawanmu yang dari mana saja yang sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke tempat saya sini kawanmu dari mana saja yang sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, waktunya bebas, boleh Pak. Habis sholat boleh, pas saat senggang. Satu hari berapa kali? Satu hari boleh 3 kali, 5 kali. Manjur gak? Manjur. Manjur banget. Satu hari 5 kali. Boleh. Waktunya bebas. Boleh. Pokoknya ganjil. Boleh. Setiap habis sholat ya nggak apa-apa. Sholat Nggak apa-apa. boleh. Kalau begini caranya, jadi saya nggak perlu ke kantor ya? Gak usah. Di rumah aja. Kita udah usia 50-an. Kita kan dulu dari umur 20 tahun kita sampai umur 50-an udah cukup lah kita kerja. Masa di 50 tahun kita masih kerja dunia? Udah waktunya kerja akhirat. Iya. Bu, nih maaf ya. Ibu kan saya paksa baca, bisa Pak Haji, capek lah, ngantuk lah. Sehingga ibu nggak praktekin tuh ilmu RDI seperti Abdurrahman bin Auf. Ini amit-amit jangan sampai. Ibu meninggal, ibu dikubur. Apa ibu bisa ngandelin dari saudara kandung untuk nengokin di kuburan? Nggak mau dia. Boro-boro, belum tentu setahun sekali. Nggak pernah, malah hidup aja nggak. Iya, bahas. Nih, orang masih ada. Iya, nggak mungkin. Jadi siapa teman kita dikubur? Baca Quran. Nah nanti dengan ibu baca Quran, ini pahalanya saya persembahkan untuk suami saya tercinta nama Bin yang itu. Untuk suami saya tercinta yang sekarang namanya Bin ini. Yang sekarang dibuat saya gitu. Jadi ibu isinya akhirat aja. Dunia ngikut. Usia kita udah jelita loh. Iya, betul. Nah, kenapa kita nggak sekarang full-fullan aja ke Allah? Nanti rezeki ya dari Allah, dari mana aja. Allah kan punya 1000 cara. Orang namanya Allah. Saya memang begitu, Pak Ustadz. Maksudnya Pak Haji, kalau ini di kantong gitu nggak ada duit ya, lihat bank aja kosong, ya Allah, gitu aja. Toto ada aja. Iya. Entah orang bayar utang, entah orang beli tiket 2-3 biji, Iya. ada aja, nggak pernah putus. Terus sama Pak Haji, ada tuh saya pernah ketemu YouTube-nya bilang pakai celana dalam terbalik. Iya. Saya dari gadis emang pakai celana dalamnya terbalik. Wow. Tanpa sengaja, kan soalnya gatel ya dulu, Iya. kan alergi karena ada jahitan pinggirnya. Iya. Jadi saya balik aja inisiatif sendiri sampai detik ini, dan tanya abang saya nih. Wow. Nggak Tapi pernah, dia selalu nggak percaya. Dia mau bukti. Coba saya buktiin. seumur hidup nggak pernah nggak punya duit, betul nggak? Sampai adik saya bilang, lu punya pohon duit ya? Itu sampai semiskin-miskinnya nggak pernah saya nggak punya duit. Gimana itu Pak Haji? Bener nggak tuh? Bener. Saya baru, ya Pak Haji bilang, iya ya. Kata anak saya, Mami pakai Pak Nur. celana dalam itu balik ya? Ini dari gadis pakai celana dalam dibalik. Sampai sekarang. Sampai, iya karena saya alergi. Dan nggak pernah bokeh, nggak pernah duitnya. Seumur hidup. Nggak pernah duitnya, nggak pernah ada, selalu ada. Betul Jadi nggak? ilmu RDA udah dipraktekin sama ini. Ngakuin ya, kakak saya sampai
ibu saya meninggal, bapak saya kawin lagi, saya udah dibuang, nggak diurus. Nih abang saya ada 3, saudara saya ada 3. Tapi duit ada aja. Itu saya Dia tanya deh. mandiri di Bali sendiri. Saya Iya. sepeser pun nggak Ada yang dibiayain sama bapak saya. Tapi saya kerja apa? Yang aja lebih kerja. manjur lagi bos, cadalem kita dibalik dibikin kayak tiang bendera. Itu lebih berkibarlah bendera. Enggak, berkibarlah celana. Saya makanya pas ketemu YouTube-nya Pak Haji tuh ketawa-ketawa sendiri. Masa sih gitu. Bener, wah nggak masuk akal, bener tapi. Tidak akan pernah bokeh. Orang yang pakai celana dalam dibalik, kalau ketemu sesuatu atau ketemu orang, apapun yang kita omong, selalu dia bilang iya. Bener. Betul? Bener. Iya. Makanya kan saya bilang tadi Pak Haji, apa yang saya pegang pasti jadi duit. Nah, Jualan apa yang enggak itu kan? Bener kan? Mau kata jualan apa aja punya orang, saya jualin jadi duit. iya. Jadi kalau orang bilang, orang yang pakai celana dalam dibalik, tangannya tangan emas. Gitu. Tapi kalau tangan masukin ke dalam celana dalam melawan jenis, jadi perunggu. Jadi perak. Jadi bahaya, dahsyat. Udah apalagi saya udah Bisa? Bisa. Saya paksain. Praktekin ya. Jadi masnya tinggal nyontek aja apa yang tadi saya terangin ke mbaknya ya. Ibu tinggal nyontek aja yang tadi saya terangin ke sini ya. Ada lagi pertanyaan mas ya? Kalau enggak sih, kalau dia sama saya beda masalahnya. Kalau dalam hal rezeki ya, kalau saya terakhir kerja itu 2000. Enggak, pertanyaan bos apa? Enggak, gini. Jadi setelah saya nggak kerja, saya udah nganggur sekarang nih Pak Haji, terus terang. Tinggal cadarnya dibalik. Iya, itu dia makanya. Dia kan udah dapet seumur duit. hidup ya, maksudnya dari saya muda sampai sekarang hidupnya susah terus melangsak terus. Salahnya di mana gitu? Dalamnya dibalik. Tidak ada orang yang dalam dibalik hidupnya susah, nggak ada. Mbak, tolong terbalik. Tidak ada orang yang tidak pakai celana dalam tidak kaya raya. Jadi orang yang nggak pakai celana dalam dibalik pasti kaya raya. Pak Haji, saya udah mungkin sebulan 2 bulan ini ya, karena apa namanya ya, dibalik bukan karena ngeliat, belum tahu, saya baru tahu ya. Tapi saya udah dibalik. Gara-gara lihat Pak Haji. Enggak. Dibalik kan sekarang rame terus kan jualan itu kan. Orang yang pakai celana dalam dibalik kalau dia dagang pasti rame. Kalau dia punya hotel pasti penginapannya penuh. Kalau dia punya kontrakan pasti kontrakannya penuh. Kalau dia punya ruko pasti rukonya penuh. Kalau dia punya kos-kosan pasti kos-kosan penuh. Kalau dia mau jual aset pasti laku. Kalau sekarang saya terhambat ini karena apa Pak Haji? Karena kurang ajar. Hah? Sedekahnya kurang banyak. Iya. Sedekahnya udah banyak tapi kurang banyak. Karena yang mau masuk lebih banyak lagi. Saya memang Emang lagi pelit. ngerasa Sedekahnya kurang banyak karena yang mau masuk banyak banget nih. Udah nggak kebendung nih yang mau masuk. Jebolin, dicocok, sedekahnya dicocok digedein biar masuk gede. Salah satu apa? Sedekah senilai makanan favorit kita kali jumlahnya anak yatim 500 ya, kalau kali itu 12. insya Allah lah. Karena ini kan saya pengaruh dari suami saya yang baru aja. Ya. Ini nggak boleh ini dikontrol. Malah sekarang duit saya suruh kirim semua ke dia biar dia yang megang. Gimana? Dia Makanya sih saya terus bilang jangan. Jangan. Duitnya dia. Kan Iya jangan. Duit nggak ada saudaranya bu. Duit tuh nggak ada saudaranya. Duit jangan. Duit ya ibu pegang sendiri. Kalau dia pegang enggak. Lo nentang iya. Karena duit kata guru gue nggak ada saudaranya. Duit nggak ada saudaranya bu. iya, orang saya sedekahnya tanya aja nih kayak gimana saya tuh kalau Kalau sama yang Malaysia sama yang meninggal, dua-duanya suami istri. Duit apa sedekahnya? wah saya paling Iya sedekahnya. itu makan tuh bisa sampai 10 juta, mau 3 juta, 5 juta sekali makan. Tadi saya makan sekali makan 2.700.000 di Hotel Continental Iya, di emang lantai begitu, 27 Pondok Indah Mall. Waduh, enak Barusan tadi, waduh, romantis. Makan cuman berdua, satu hotel berdua doang. Wah, sama istri Satu itu ikan baronang, barenang. ikan baronang. Ya insya Allah lah. Paksain bu, kita harus apa ya, bersenang-senang dan berbagi.
wajar. Makanya tadi saya bilang kan, saya makan tadi kan 2.700.000 ya, satu orang ya makan. Maka tadi saya bilang sama supir saya, tolong anak yatim beliin makanan yang dia sukain apa. Dia mau seblak, ya udah beliin ceker 50 kilo. Beliin ceker 50 kilo, berapa sekilonya harganya? 20.000, beliin 50 kilo. Terus saya suruh beliin apa tuh tadi? Saya suruh belanja tadi. Itu terus kalau kayak manggil anak yatim ke rumah, ke ruko untuk doain tuh bisa juga? Bisa. Satu anak ibu sedekahnya 100.000, supirnya 100.000, pendampingnya 100.000, ustadznya 300.000, solarnya ibu 300, tolnya paling pulang pergi Ya paling 100.000. 2 juta lah. Manjur. Doain di ruko, Ya. enggak di mana rumah yang mau itu. Ya, manjur. Pokoknya nomor 9, yang nomor 1 ibu keluarin dulu tuh pengaruh dari suami tercinta yang sekarang, pengaruhnya. Karena dia ngaruhin ibu sehingga ibu Iya, dia- dimasukin ke dalam ibaratnya botol. Nah, ibu mesti keluar dulu dari botol itu. Nah, kedua, ibu sedekain senilai makanan favorit insya Allah. ibu sebagai pagar goib. Jangankan orang lain, suami pun nggak bisa ngerjain ibu. Siapapun nggak bisa, saya pun sebagai gurunya nggak bisa. Karena itu pagar goibnya paten. Yang tahu cuman ibu doang. Jadi ada passwordnya, ada pinnya, gitu. Nah, ibu coba sedekah senilai makanan favoritnya ibu. Kali jumlah anak yatim 500 kali 12, udah aman. Duit datang tiap bulan 10 miliar, duit datang tiap bulan 10 miliar, duit datang tiap bulan 10 miliar tanpa kerja. Saya nggak setuju ibu kerja. Buat apa? Orang duit datang sendiri. Jadi tugas ibu hanya bawa si kecil nginep di Borobudur, nginep di Grand Hyatt, jalan-jalan ke Plaza Indonesia, makan di La Moda, begitu. Udah mewah aja. Iya itu. Iya, makanya kemarin saya bilangin dia sampai ngirit-ngirit sama yang ini Pak Haji. Saya Ya bilang, nggak apa-apa, "Ngapain kan kamu?" belum dibuka Ya, tabirnya. makanya kamu punya duit ngapain ngirit-ngirit? Pengen senang-senang anak lu udah mau makan apa kasih gitu. Ngapain diirit-irit gitu. Tapi nggak bisa bos, kan dia lebih kuat dibanding Iya, kita. makanya Kita nggak kalah dibandingin suaminya. Karena suaminya kan gurunya dedengkotnya Pakistan lebih dahsyat bos. Kita Indonesia kalah bos sama Pakistan. Lo lihat, Iya. Pakistan luar biasa. Yang bisa ngalahin cuma satu, air cebokan. Yang bisa naklukin orang Pakistan hanya satu, air cebokan. Iya, anehnya kalau saya marah, dia 3 kali lebih marah. Iya, Habis diblokir semua. Tapi ntar kalau udah saya kayak orang gila gitu, saya nyari dia. iya. Di mana? Udah makan belum? Gitu. Balik ya gitu. Baru dibuka. Oh, kamu udah sadar ya? Waras. Oh, saya dibilang saya yang jadi gila, saya yang saya bilang, ya Allah, saya minta pisah ya Allah, tolong ya Allah, saya udah Nggak sadar, ya bisa. Allah. Tolong ya Allah. Pakistan lebih kuat magicnya bu, kalah Indonesia. Sedahsyat pun orang Indonesia kalah sama Pakistan. Pakistan truk bodol aja bisa bagus. Lo lihat di TikTok. Iya, benar. Truk bodol, truk hancur. Iya, rongsokan Gak usah beli baru, disulap sama orang Pakistan. Kalau Indonesia mah cuma niru dan nipu. Niru dan nipu tuh orang kita, ya kan? Makanya yang bisa ngalahin hanya satu, air cebokan. Air cebokan kita dahsyat. Ini ilmu satu-satunya di Indonesia, hanya ilmu kearifan lokal. Adanya di orang tua kita zaman dulu, nenek kita. Tapi kan kita nggak tahu. Nah ini gue buka lagi, gue explore lagi. Pakai dah nih ilmu kearifan lokal tanpa biaya. Karena kalau kita di ruqyah bayar, ada maharnya. Ini nggak pakai mahar, nggak pakai biaya kok, murah meriah. Iya, Kalau zaman dulu di Suwuk, di Camahan, kalau Surabaya digembokin. Jadi kalau anak bayi nangis, maghrib diremas alat kelamin neneknya, taruh di mukanya tuh bayi, bayinya langsung diem. Lewat pohon bambu, berisik, si bayinya rewel, remes alat kelamin mamahnya, taruh di mukanya tuh bayi, langsung diem. Anak kecil lari-lari jedotan, langsung diuyap pakai rambut mamahnya, nggak benjol. Perut kita kenyang, zaman dulu pakai centong. Ini kan ilmu kearifan lokal. Saya sama ibu saya tuh masih tuh dicentongin. Pakai gitu. centongin. Ini buat si ini buat si ini. Kalau kita makannya kekenyangan. Iya betul. Dicentongin, itu ilmu kearifan lokal. Langsung nggak itu, langsung nggak kenyang. Langsung nggak kenyang. Ini ilmu zaman dulu bos. Maka orang bilang
Ji, itu air cebokan, itu air zaman dulu bos, nggak bisa dilawan bos. Lo lawan pakai medsos juga nggak mungkin menang. Orang ini ilmu zaman dulu, ilmunya nenek kita zamannya emak lu nya aja nggak ngeh. Nenek lo pakai itu, sekarang lo cucunya mau biadab, nggak bisa bos. Itu air kearifan lokal, ilmu kearifan lokal. Bisa? Bisa. Pasti ya, 10 miliar tiap bulan ya. Sip, terkabul. Pasti 10 miliar. Pasti iya dong. Terkabul. Terkabul ya. Terkabul ya. Pertahanin cadam di balik ya. Bismillah. Ya. Makasih. Insya Ya. Allah sampai ketemu lagi. Iya dong, terkabul ya. Ya. 10 miliar ya. Nanti tambah cantik kalau 10 miliar. Iya dong, bidadari. Sekarang belum cantik. Cantik, tapi besok lebih cantik lagi. Lebih pulen lagi. Lebih legit lagi. Semua orang lihat lebih ngaceng lagi. Sekarang udah ngaceng tapi kurang ngaceng keras. Tambah kenceng. Tambah kenceng. Saya pikir tadi Ida Royani yang datang. Dulu orang-orang dulu bilangnya gitu ya. Iya.